Saya tanya dengan bahasa kami, kalau ini istilah pasien PPRKR ini masih bisa disembuhkan nggak? Gitu. Berarti ada dua masalah yang berbeda ya, dengan debitur dan nakal, maksudnya debitur nakal dengan nasabah yang memang uangnya masih di situ gitu. Iya, jangan sampai ini terkoneksi dengan hukum, tapi ini menjadi tidak terselamatkan nih PPR. Kan di dalamnya masuk masyarakat, baik itu deposito yang di situ, tabungan segala macam. Yang sulit hari ini bisa diambil. Konon katanya 2 juta saja sampai 2 hari. Nah, terkait dengan tata kelola BUMD nih di Indramayu nih. PPR ini lagi seru nih sekarang nih, ya kan? Terus juga BWI juga sama, kemarin juga ada isu mundur katanya yang dirutnya gitu. Nah, mungkin satunya sih PDAM ya, BUMD kita ini. Nah, ini menurut Kang Udin nih gimana? Iya, makasih. Tata kelolanya terkait dengan BUMD Badan Usaha Milik Daerah, di mana KPM-nya adalah Bupati Indramayu atas nama masyarakat Indramayu, kuasa pemodalnya adalah Bupati Indramayu. Menarik ini kaitan dengan BUMD kita. Pertama kaitan dengan BWI ya. BWI ya. Di mana kemarin tanggal 13 Januari kalau nggak salah, kebetulan saya juga mengikuti dan memang tidak diundang kaitan dengan masalah, bukan masalah, pada saat pelantikan ya. Tanggal 13 saya ingat itu dilantik sebagai direktur yang baru. Tiba-tiba kemarin saya informasi yang kami dapat dari media sosial malah, kalau katanya mundur. Dan saya tanyakan secara informal kepada satu di antara yang di sana itu membenarkan atas pengunduran diri daripada direktur yang baru dilantik. Entah kenapa saya nggak tahu. Yang jelas posisi itu sudah berjalan tadinya, kemudian ditentukan sebagaimana Pak Reno kalau nggak salah itu terpilih, kemudian mundur. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Ini sayang menjadi aset kita ya. Penopang bagaimana kaitan dengan BUMD adalah urat pendukung daripada PAD kita. Kemudian yang tidak kalah menarik dan sangat menarik barangkali kaitan dengan BUMD PPRKR ya. Di mana terjadi satu peristiwa yang prihatin ya. Bahkan sampai hari ini kami kedatangan para nasabah, debitur, kreditur yang datang pada kami dan mereka minta hak ya, khususnya debitur yang menanamkan tabungan maupun juga depositonya yang hari ini masih belum bisa terambil. Tentu ada sesuatu yang terjadi kemarin itu, di mana terjadi trust akhirnya diras atas PPRKR kita. DPRD dalam hal ini kemarin ya, minggu kemarin kami coba untuk mengundang KPM, namanya Bupati. Waktu itu dihadiri oleh staf ahli perekonomian Pak Wenda, dan tadi harapannya si Bupati hadir. OJK yang kita undang. Soal BPR itu ya? Soal BPR dulu, yang menarik karena ini menjadi satu penting untuk cepat disikapi dalam menyangkut masyarakat ya, karena kegelisahan segala macam, diantaranya tabungan sekolah segala macam. Nah kemudian kami undang daripada KPM, OJK maupun juga BPR sendiri. Waktu itu Pak Wenda mewakili Bupati Indramayu. Ya sulit juga sih waktu itu. Pertama ya tidak memahami dalam konteks bagaimana kaitan penanganan. Walaupun dengan harapan ada OJK dengan KPM ini bisa mencari satu titik temu, kemudian cara apa. OJK sebagaimana kita sering mengatakan dokternya perbankan kan. Kita undang masuk PLT Direktur PPRKR. Dari mulai saya tanyakan apa yang menyebabkan daripada trust akhirnya ras ini. Waktu itu kepala BPR ya, Pak Bambang itu kan PLT itu ya. PLT. Statement daripada KPM tanggal 30 Agustus itu katanya. Ya memang oleh OJK tidak dibenarkan sebenarnya kalau pernyataan itu, akhirnya memberikan trust, jadi akhirnya ras. Oke, masalah itu kemudian kami mencoba meminta kepada OJK terkait dengan sebagaimana tadi saya katakan sebagai dokternya di perbankan. Saya tanya dengan bahasa kami, kalau ini istilah pasien PPRKR ini masih bisa disembuhkan nggak? Gitu. Dengan tegas menyatakan sangat bisa. Menurut OJK. Dengan resep yang akan kita berikan. Loh kenapa resep nggak diberikan? Nah karena belum ketemu dengan KPM-nya.
Orang katanya sudah 3 kali, 2 kali ya dia menyampaikan untuk bisa ketemu, ini belum sampai ketemu. Harapan kami tentu pengen cepat bagaimana KPM dengan OJK ketemu. Kalau tuh nanti ada pendekatan, resepnya ada pendekatan politik, oke, kami siap. Dalam rangka untuk masyarakat kita terkait dengan uang yang ada di DPR itu. Jadi lagi-lagi tadi. Tapi kan Bupati kemarin tuh baru bilang bahwa para yang minjam di BPR itu segera kembalikan karena itu uang. Iya, itu kan ada. Terpisahkan antara kasus melalui yang dilakukan oleh pihak peradilan ya atau penegakan hukum dan kasus yang harus ditangani terkait dengan masalah kreditur yang nakal ataupun macet. Itu beda lagi kan. Maka cara apa? Nanti kan Pak OJK ini yang akan bisa mencoba untuk menelaah dan mana yang kita tangani, mana yang nanti APH tangani. Yang penting bagaimana menyelamatkan masyarakat dan menyelamatkan BPR sebagai BUMD yang harus kita selamatkan sebagai aset kita. Nah, ini yang paling penting. Berarti ada 2 masalah yang berbeda ya dengan debitur dan nakal, maksudnya debitur nakal dengan nasabah yang memang uangnya masih di situ gitu. Iya, kan kaitan dengan masalah kreditur yang kemudian macet ataupun belum bisa bayar itu kan beda lagi ranahnya. Iya. Dan kembali lagi tadi kepada kasus yang ditangani oleh pihak penegak hukum. Ya, jangan sampai ini terkonsentrasi dengan hukum, tapi ini menjadi tidak terselamatkan nih BPR. Kan di dalamnya masuk masyarakat, baik itu deposito yang di situ, tabungan segala macam. Yang sulit hari ini bisa diambil. Orang katanya 2 juta saja sampai 2 hari. Karena mendadak lagi dulu lah mungkin ya. Nah ini penting penyelamatan ini. Yang kita harapkan cepat ini ditangani. Dan kami siap prinsipnya DPRD untuk memberikan support apapun itu sepanjang regulasi mengatur. Karena kita PPR begini. 200 miliar kalau nggak salah itu masih banyak yang yang macetnya. Bukan, 200 miliar itu untuk mensupport kaitan dengan penyertaan modal. Ibarat kata sudah bikin pasok ya. Ini masih 200 dikit kita nih suplai ini. Masih ada ruang untuk diberikan untuk support kepada penyertaan modal dari PBT bisa. Regulasi sudah mengatur itu, sudah ada tempatnya, sudah banyak. Sudah siap tempatnya dan bahkan masih ruangnya masih banyak untuk diberikan. Hanya tadi kuncinya, menurut daripada OJK melalui pendekatan politik dengan DPRD. Dan saya sama ketua DPRD dan teman-teman yang lain khususnya Pak Sigoko siap untuk menambahkan itu, sehingga masyarakat terselamatkan. Jangan juga ini korban masyarakat. Terutama yang nasabah tadi gitu. Oh iya, saya tidak membandingkan antara yang punya deposito dengan tabungan sekolah, sama-sama dia juga korban. Nah jangan sampai. Dan negara harus hadir di sini. Kayak gitu. Oke, itu kan tadi berbagai tata kelola yang memang sangat berbeda. Satu lagi mungkin ya BUMD ya, satu lagi PDAM ya. PDAM satu lagi. PDAM kemarin sempat ada guncangannya kayak kenaikan. Nggak jadi katanya. Begini Mas, saya harus bijak ya bagaimana melihat PDAM sebagaimana BUMD kita. Terkait dengan kenaikan, memang dari zaman sebelumnya juga memang harus naik. Harus naik. Iya, tetapi yang tidak penting naik ini juga harus ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Apakah sudah ada efisiensi, mengurangi kos anggaran kos produksi yang tidak perlu. Tetapi di pada pandangan BBM naik juga memang akan berakibat kepada naiknya kos produksi. Nah, tinggal nanti ada klaster-klaster yang harus disikapi dengan bijak. Mana yang naik, mana sudah ditetapkan itu. Sudah kemarin. Saya juga mengapresiasi lah bahwa klaster untuk pemakaian kurang dari 20 kubik, maka tidak kenakan. Tidak naik, ada yang naik gitu lah. Betul, ini penting. Kadang-kadang kita ini terjadi ini sih ya, miss aja. Kurangnya keterbukaan. Sumbatan-sumbatan ini kita buka. Dan bukan berarti kami ataupun DPRD mengamini yang naikkan kemudian tidak perlu. Tidak juga, karena itu juga selamatkan daripada BUMD kita. Nah, tinggal kita rekomendasikan pelayanannya harus baik. Jangan sampai debut-debut di sana tidak ngucur, malah ngicir, bahkan tidak mau udah keluar. Ini keruh gitu ya. Iya, harus keruh juga kualitas airnya. Karena beda dengan produksi yang ada di PDAM Cirebon, langsung daripada air yang sudah hampir jadi. Kalau kita kan air baku yang harus diolah lagi, nanti kos produksinya akan naik. Saya kira itu. Kita masih di bawah sebenarnya kan. Saya kira itu Mas. Nah baik, dari semua tadi tata kelola itu ya pemerintahan. Iya, betul. Menurut kamu Din nih, kalau dengan yang dulu gitu ya, dan sekarang gitu. Ini rejim ya? Iya. Itu
ada perbedaan yang seperti apa kira-kira menurut Kang Udin? Kita kembali kepada kepemimpinan. Tentu semuanya sama diatur oleh regulasi dan undang-undang yang mengatur itu. Ya. Hanya tinggal bagaimana akselerasi pemimpin ataupun sebagaimana bupati ya dan jajarannya mampu bagaimana membaca konsep apa. Tentu dituangkan dalam RPJMD tadi. Nah, melunasi ataupun melaksanakan atas janji politik terkait dituangkan oleh RPJMD itu menjadi patokan. Nah, kita mencoba untuk tidak dengan bahasa membandingkan ya. Saya memahami pemimpin itu tentu dengan tipe style gaya masing-masing. Iya. Tetapi kuncinya adalah bagaimana harapan masyarakat dengan semangat perubahan yang diharapkan itu konkret. Kita ini kan sadar sebagai daerah pertanian, penopang pangan, bahkan nasional. Ya. Kita surplus 1,3 juta ton. Petani kita ini kan produsen yang tidak bisa menentukan harga produksinya. Mereka menanam padi sebagai tanaman, bukan tanaman air, tapi butuh air, kesediaan airnya. Ya. Kemudian saya sebut guyon begini terkait dengan kelangkaan pupuk kemarin. Pada saat Komisi 2 cek on the spot kepada gudang pupuk ataupun produsen pupuk, ditemukan kaitan dengan 19.000 ton yang belum terserap itu. Sementara di masyarakat kelangkaan pupuk, hukum pasar berlaku, permintaan banyak, barang tidak ada. Ada semacam sistem yang tampaknya harus diperbaiki ini antara Dinas Pertanian dengan RDKK-nya, kemudian kebutuhan pupuk. MPK yang 9.000 ton yang belum disalurkan. Kartu tani juga yang hari ini lagi cepat. Pastinya kan kita juga harus selesai nih tahun ini, tahun kemarin. Saya pernah guyon, petani kita ini hampir 100%, bahkan 100% saya bisa pastikan orang Islam. Berpegang pada rukun Islam, rukun kelima itu kan bagi haji yang mampu, bagi yang mampu naik haji. Ada rukun iman 6 itu. Di antaranya iman kepada malaikat, hari kiamat. Tapi orang petani kita itu rukun imannya ada 7. Satunya? Iman pada pupuk. Jadi saking pentingnya pupuk itu ya? Ya karena mereka kalau nggak punya pupuk nggak mungkin tanam. Iya. Kemudian tidak ada kepedean. Iya. Nah ini tugas kita bagaimana pupuk dalam rangka persediaannya. Kemudian juga bagaimana untuk mengalihkan konsep. Karena petani kita otaknya bukan di sini mas, di mata ini istilahnya. Kalau temannya pakai itu bagus, ikut ya. Ini fakta. Nah, ini menjadi penting bagaimana negara hadir, memberikan satu support anggaran kepada pertanian ini terkait dengan kebutuhan air, NPK, SPC dan teman-temannya. Jadi ini memang soal style ya tentang tata kelola ini. Iya. Nah, maka kembali kepada the right man, the right job, the right man, the right place tadi. Iya. Kompetensi sebagaimana orang yang diberikan tugas itu sesuai dengan kompetensinya. Syukur dia punya sense of crisis atau sense belonging gitu. Dari bahasa yang bulak gini. Iyalah. Kan gitu. Iya. Saya kalau salah bahasa Inggris saya bukan dari bahasa Inggris, saya baca Prancis mas. Lulusan aku. Iya. Pinggirannya tiris sih. Prancis pinggiran. Iya. Iya. Nah artinya memang ya perbedaan sih ada mungkin, tapi stylenya yang berbeda ya. Nah, kalau misalkan Kang Udin berani mengatakan tentang kalau dinilai gitu, lebih baik apa lebih buruk? Sorry ya, saya ditanya begini, saya objektif kan ya. Iya. Faktanya kalau saya melihat dari sisi ini ada banyak yang perbaiki. Tata kelola pemerintahan tadi menempatkan orang-orang yang sesuai dan tepat, termasuk ini menyangkut pelayan masyarakat, kerahan masyarakat kaitan dengan masalah perizinannya. Wong Dermayuki, pirasi regane, pirasi bayarnya si penting mah dadi. Hari ini sudah dipenuhi pirai, tapi kapan dadi ya misalnya perizinannya? Nah ini sini penting bagi mereka untuk kepastian terkait dengan kepastian hukum, kepastian birokrasi yang jangan terlalu panjang dan menunggu jangan sampai lama. Karena akan menimbulkan iklim investasi ini, keresahan daripada masyarakat terkait dengan mas izin. Ini penting. Hari ini sepertinya kan keresahan ini sampai ke sana. Dan saya kenapa bisa begitu? Karena sehari-hari saya juga menghadapi yang demikian. Rumah rakyat, gedung rakyat, nggak mungkin saya akan tolak. Pada saat mereka datang, tadi menyangkut masalah keluhan perizinan sampai 7 bulan, 8 bulan. Nah ini penting
Maka kemarin saya rapat kerja, saya perintahkan kepada komisi yang berkaitan dengan itu untuk undang mitra kerjanya untuk memberikan apa sih masalahnya gitu kan. Tadi lagi-lagi menerima itu gampang. Pertama, ini bahasa Prancis mana kan? Iya. Aja sampai watang ngali pikiran ngali hiji. Sing keloro, Mas. Pira gayong siap, Mas. Sepenting mah dadi. Ya. Jadi ya ini penting dalam rangka memahami Indramayu ini. Iya. Orangnya angel beli angel. Mau kan, Mas? Kita butuh mereka juga diberikan namanya kenyamanan tadi. Pelayanan yang baik. Kok gak ngupayu Indramayu? Gampang Indramayu, gampang. Itu ciri khas masyarakat pesisir kita ini. Nah, ini kan sudah di depan pintu nih, Kang ya. Terkait Pilkada 24 ini sudah 1 tahun lagi lah. Pilkada. Iya. Kira-kira menurut Kang Udin nih, berarti kriterianya nih sosok pemimpin seperti apa kira-kira yang dibutuhkan di Indramayu nih? Agenda nasional itu sebelum pilkada pileg dulu, Mas. Iya, ini kita ngomongin pimpinan kan? Iya. Saya harus jangan lompat dulu. Saya dulu. Oke. Ada pileg dan pilpres di bulan Februari kalau katanya. Iya, 14 Februari. Kemudian pilkada November ya. Nah, suksesi kepala daerah kan berarti kan. Iya. Pertanyaannya kalau nggak salah, seperti apa? Kriteria saja. Kriteria. Kriteria saja. Apa ya? Saya agak skeptis, Mas. Kayaknya kudu mundur maju, Mas, sebenarnya mah. Sing ngerti paham watak-watuk wahime. Ini kan selama ini dari Indramayu semua. Iya betul. Kemudian namanya sing pernah utang nih warung kah? Utang nih? Iya utang nih warung. Biasanya bak mau pernah utang warung pernah sengsara, Mas. Iya. Bukan saja berarti saya. Ya muka-mukanya kelihatan. Kayak Abang juga pernah utang di warung biasanya. Sering ya. Sampai pernah ditolak warung ya. Karena udah banyak nih. Iya. Biasanya buku ketek pun. Iya. Ya bukan banyak sense of crisis. Punya sense of belonging lah. Ya kan. Jadi mungkin orang yang sederhana maksudnya atau gimana? Bukan. Paling tidak kan dia punya pengalaman. Proses yang dilalui ini. Ya pernah pahit lah. Nggak sekenal pahit kebelah enak, Mas. Oke. Kecuali pahit kopi ya. Iya. Nah, itu. Nah, terakhir nih, Kang Udin. Misalnya, Kang Udin sebagai ketua Golkar nih ya. Nah, oke lah pileg dulu ya. Ini ngomongin pilkadanya gitu. Kira-kira misalnya Golkar ini maju lagi atau memang maju mengusung siapa gitu? Oh gitu. Kalau mau saya sebutkan 3 nama saja gitu dari Golkar. Mungkin Mas, Golkar itu partai kader. Insya Allah Golkar tidak krisis kader. Yang pasti Golkar ke depan pastinya dan kita pastikan akan mencalonkan. Di pilkada itu? Oh iya, hari ini kan ada 2 kursi. Orang boleh mengatakan akan berkurang, silakan saja. Tapi saya akan pastikan, sekurang-kurangnya kita bisa mengusung sendiri. Tetapi bukan berarti sendiri kemudian tidak mengabaikan orang lain. Golkar hari ini Golkar terbuka. Adapun ke depan nanti mengusung siapapun calonnya yang terbaik, tentu ya kenapa tidak dengan partai lain misalnya. Adapun siapa? Banyak Mas kader Golkar. Ada Pak Daniel, ya kan? Ada Pak Taufik sebagaimana incumbent dulu. Ada Pak Muhaimin misalnya. Termasuk ada Pak Cecep misalnya. Ada Bambang Hermanto misalnya. Itu kan orang-orang yang saya anggap punya kans ya. Nah, tinggal nanti Golkar dengan mekanismenya siapa yang bisa dianggap secara elektabilitas, popularitas dan kesiapan dalam rangka untuk menjadi calon dari Golkar. Nah, Kang Udin sendiri? Kami ini prajurit, Mas. Apa perintah pimpinan kami siap. Misalnya disuruh maju? Perintah itu namanya. Kalau namanya prajurit nggak ada siapa, Mas. Gitu. Tetapi mau anak kanggo ora kiyeng, anak kiyeng ora kanggo. Berarti belum Mas Ahmad mohon. Apa maksudnya? Takku mah beli ngerti. Kenapa anak bahasa anak kanggo ora kiyeng ini kalau kanggo? Kita kiyeng nggak betul kanggo. Karena pemilik partai kakaknya ada DPP. Iya. Kemudian nikahnya ngenggo belum tentu kita siap. Tapi prajurit akan siap dimanapun, kapanpun, sepanjang itu perintah sebagaimana amanat. Termasuk maju di pilkada. Itu kan perintah. Cuma kelambi ke durung pas bae, Mas.
Masih risih di gagawan apa di kalkal protokol kita. Mana baik kita ku. Iya nih kan. Ya motoran baik ya santai bae wis. Oke. Barang mah bisa bersanja kita motoran baik. Kenapa kita motoran? Parkirnya murah, Mas. Non. Mau buat kita ke murah parkir. Sakitnya itu barang mangger bae ya, Mas. Ya iya di stasiun. Siap di bos. Ya, Oke, Kang Udin. Kita sangat banyak namanya yang diambil ya dari obrolan kita hari ini. Barangkali ini sebagai closing statement lah terkait dengan tata kelola pemerintahan di Indramayu ini. Mungkin yang mau disampaikan Kang Udin lah seperti apa kira-kira? Untuk sama ini. Soal tata kelola lah. Ya harapan kami tetap bagaimanapun pemimpin itu nggak susah. Sepanjang itu aja patokannya adalah regulasi, aturan, undang-undang dipakai. Apa susahnya? Itu aja patokannya. Adapun nanti akselerasi itu kan boleh ya, tapi jangan keluar daripada regulasi. Itu aja jalankan. Regulasi diatur, undang-undang pemerintahan, undang-undang yang lain didukung oleh PP segala macam, itu aja dipakai. Nah, akselerasinya apa? Tadi kewenangan bagi bupati, ada kepala daerah. Siapa ini yang tepat? Tadi patokan kompetensi, direct main, direct job, direct man, direct place, yang harus bisa ditempatkan sebagaimana kompetensinya. Nah, jangan juga saja teknik di sosial misalnya kan. Saya nggak mengatakan bicara Indramayu Ansih, tidak. Sepanjang itu orang yang mampu kemudian kompetensinya di situ, kenapa tidak? Dia diberikan dorongan bagaimana untuk menempatkan diri dan diberikan tugas untuk menjalankan tugas sebagaimana kompetensinya. Jangan sampai tadi pertanian adalah teknik. Nah, ini kan persoalan nih kan. Oke. Itu. Jadi menjalankan tugas sesuai dengan regulasi, ketentuan yang mengatur itu aja. Akhlaknya tadi memahami, punya sense of crisis, sense of belonging, dan sistem ini jalankan sesuai dengan ketentuan yang mengatur itu. Karena sistem ini kan pemerintahan ini sistem. Makanya saya pernah kemarin, apakah ini ada masalah atau ada kerugian ataupun ada sesuatu yang terganggu dengan mundurnya Pak Luki misalnya? Terganggu pasti, karena sistem itu seperti mesin. Kan? Kalau kita pakai istilah zaman dulu ya, busi, ada namanya platina apa segala macam. Kalau satu ke ruang berarti kan ada pengaruh nih. Karena mesin sistem ini harusnya itu memang jalan. Iya. Jadi pasti ada gangguan. Oke. Itu. Terima kasih Kang Udin. Siap. Kita akan ketemu lagi mungkin di tema yang lain yang lebih seru lagi. Amin. Siap insyaallah. Kita akan kembali di Alma Corner. Simak, oper, no baper. Oke. Siap. Terima kasih.